Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tianul Fazira. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis jurnal internasional yang telah saya analisis. Nah, untuk yang pertama itu mengenai judul, penulis, dan nama jurnal. Untuk judul sendiri, yaitu judulnya From Abstract to Manipulatable, yang ditulis oleh 5 penulis. Dan untuk nama jurnalnya itu sendiri dari Journal of Chemical Education. Adapun permasalahan pokok pada artikel ini yaitu sulitnya siswa mempelajari teori hibridisasi dalam pembelajaran kimia. Mereka tidak memiliki keyakinan apapun mengenai hibridisasi ini karena konsep ini tidak dialami dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti? Nah, dalam kimia, teori hibridisasi ini adalah salah satu teori dasar yang harus dikuasai. Hal itu karena teori hibridisasi akan berguna dalam penentuan bentuk geometri suatu molekul dan juga penentuan jenis ikatan dari suatu atom. Selain itu, hibridisasi juga berpengaruh dalam tingkat energi dari suatu senyawa serta tingkat kestabilannya. Oleh karena itu, mempelajari konsep hibridisasi sangat penting bagi para pelajar kimia. Namun, pada faktanya, siswa kesulitan dalam mempelajari konsep hibridisasi ini, sehingga siswa tidak memiliki keyakinan apapun mengenai hibridisasi ini, dikarenakan fenomena yang dijelaskan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terlihat. Maka perlulah ada pembaruan cara pengajaran mengenai konsep hibridisasi ini untuk mempermudahkan siswa dalam mempelajari dan menggambarkan konsep hibridisasi yang tidak terlihat ini, sehingga nantinya dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka ketika menjawab persoalan dari konsep hibridisasi ini. Adapun rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, untuk rumusan masalah itu ada 4. Yang pertama, sulitnya siswa mempelajari dan menggambarkan orbital molekul dalam konsep hibridisasi. Yang kedua, pengaruh penggunaan metode belajar konstruktivisme Brunner dalam mempelajari konsep hibridisasi secara visual. Yang ketiga, terbatasnya bentuk molekul yang dapat digambarkan secara manual. Yang keempat, ketidakyakinan para siswa mengenai kemampuan mereka dalam mempelajari hibridisasi. Nah, sedangkan untuk tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, menciptakan alat untuk membantu siswa memvisualisasikan dan merasakan sifat 3 dimensi orbital dalam kerangka intuitif. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh penerapan teori belajar Brunner yang menekankan pada pembelajaran berbasis pengalaman dalam media pembelajaran digital untuk mempelajari konsep hibridisasi. Boleh next. Nah, untuk yang ketiga itu, membandingkan tingkat kepercayaan diri siswa antara sebelum dan sesudah menggunakan alat hibridisasi Explorer yang dikembangkan penulis dalam penelitian untuk konsep hibridisasi. Sedangkan untuk kerangka teoritis yang mendukung permasalahan pada artikel ini, yang pertama itu, teori hibridisasi bersifat abstrak dan sulit untuk dipelajari. Yang kedua, kesulitan dalam gambar statis adalah sulitnya untuk menerapkan gambar orbital pada atom atau molekul berbeda dan juga dalam penyajiannya tidak cukup untuk menangkap hubungan dan bagian-bagian dari orbital yang digambarkan. Yang ketiga, penelitian telah menunjukkan bahwa ketika fenomena kimia yang tidak terlihat dibuat terlihat melalui penggunaan alat visualisasi seperti animasi, simulasi, hasil belajar siswa akan meningkat. Selanjutnya, salah satu tujuan penjelajah adalah yang tadi, hibridisasi Explorer, untuk memperdayakan siswa agar percaya diri dalam menerapkan pengetahuan konseptual untuk menjawab pertanyaan hibridisasi yang bahkan dapat membantu menjawab pertanyaan berbasis algoritmik. Pertanyaan selanjutnya, identifikasi bagaimana metode atau desain dan prosedur langkah-langkah penelitian dilakukan. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji survei pretest post-test. Sedangkan untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama, tinjauan pustaka peneliti dimulai dengan studi literatur. Yang kedua, tujuan penelitian, peneliti menentukan tujuannya. Yang ketiga, perancangan alat. Nah, dalam hal ini, peneliti merancang sebuah alat pembelajaran berbasis digital dalam bentuk web yang nantinya akan digunakan untuk media pembelajaran hibridisasi yang diberi nama dengan hibridisasi Explorer.
Yang keempat, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan demonstrasi terhadap 30 siswa, yang kemudian nantinya siswa diberi kuesioner yang berisi pertanyaan untuk menjawab perbandingan tingkat kepercayaan diri sebelum dan sesudah menggunakan hibridisasi Explorer. Dan hasil dari data ini yang selanjutnya digunakan penulis sebagai ukuran keberhasilan. Selanjutnya yaitu menganalisis data, terus mengambil kesimpulan, dan melakukan publikasi. Adapun jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator dan aspek yang dipilih. Nah, di mana penulis ini menggunakan Nah, jenis instrumen yang digunakan adalah pretest post-test yang diberikan kepada siswa dengan 5 bobot pertanyaan, di mana soal memuat untuk pengujian terhadap tingkat kepercayaan diri siswa dalam menjawab pertanyaan mengenai konsep hibridisasi antara sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi hibridisasi Explorer. Adapun bagaimana cara pengolahan dan menganalisis data yang dilakukan. Nah, perubahan tingkat kepercayaan diri dianalisis untuk setiap pertanyaan secara individual menggunakan diagram Sankey, di mana diagram ini akan menunjukkan perubahan tingkat kepercayaan diri peserta sebelum dan sesudah menggunakan hibridisasi Explorer. Nah, bisa dilihat ya ada 5 tabel diagram Sankey. Nah, itu tuh nantinya dapat memberitahu kita atau menganalisis tingkat perubahan tingkat kepercayaan diri para siswa. Boleh next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, adapun deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian, kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian menyebutkan aplikasi hibridisasi Explorer menyenangkan dan bermanfaat pada pembelajaran kimia konsep hibridisasi. Dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri siswa untuk dapat menjawab persoalan dari konsep hibridisasi. Meskipun memang penelitian ini berfokus pada penggunaan Explorer sebagai alat pembelajaran, tetapi aplikasi ini juga dapat digunakan untuk penilaian. Adapun manfaat yang saya peroleh dari setelah membaca artikel ini, yaitu dapat menginspirasi saya untuk membuat model pembelajaran berbasis digital yang menarik dan menyenangkan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.